kalau juga seorang yang telah dijelitkan matanya melek dan dapat melihat, dan bukan hanya sejauh itu Tuhan berkati dia, dan dia pun juga dibawa lebih lagi untuk mengenal Yesus Kristus. Kalau pada awalnya dia hanya tahu bahwa dirinya sembuh, tapi rupanya Tuhan tak mau hanya dirinya sembuh, namun dia juga harus mengenal penyembuh itu adalah Yesus sendiri. Maka keputusan kita tepat dan benar dan tidak tergeser, karena di akhir zaman ini bagaimanapun setan berusaha, karena dia tahu waktunya sudah singkat. Dia ingin menggeser iman kita, pengharapan kita dari Yesus. Cara-cara dia menggeser bukan langsung, saudaraku, 80 derajat, tidak, tetapi caranya setan menggeser iman kita adalah sedikit demi sedikit digeser pengharapan itu. Maka saudara dan saya harus ada safety rohani untuk kita betul-betul dapat mengawasi diri kita mantap dan benar. Amin. Haleluya. Maka di pagi hari ini saya akan berbicara, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Katakan amin. Iya, coba dulu. Saya sudah kasih tadi file ke sana, bisa ditayangkan. Ya, nggak bisa. Puji Tuhan. Oke, akan menyusul. Nah, nggak connect mungkin. Nah, nggak connect. Nah, jadi saat ini saudara kasih, puji Tuhan. Kalau saudara lihat di YouTube GPI, nah ada di YouTube GPI, biarlah itu jadi acara-acara kita sepenuh benar-benar ada di sana, diedit, dan boleh dimanapun saudara ada, dapat juga diberkati. Walaupun itu mungkin dalam bentuk siaran ulang, namun tetap memberkati. Nah, jadi orang-orang banyak bersaksi tentang hal itu, bukan saya sendiri, tapi orang pun bisa menyaksikan kami diberkati oleh Tuhan. Nah, disitulah saya tahu bahwa walaupun itu dalam bentuk saudaraku mungkin katakanlah itu ulangan di YouTube-nya, dan cuplikan ibadah kita itu memberkati banyak orang. Nah, entahlah saudara sendiri pernah melihatnya, tapi saya sampaikan kepada saudara bahwa di GPI itu luar biasa memberkati banyak orang. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan. Yang orang lain mungkin sering saudara buka, tetapi diri sendiri nggak pernah dibuka. Maka perlu ini dibuka. Wah, ini rupanya perkembangan, karena pemberitaan firman ini adalah istilahnya saudara, ya ini namanya era digital namanya. Jadi semua dipergunakan. Jadi internet ini pun juga dipergunakan dalam positif, bukan hanya negatifnya, tapi positifnya. Kita pakai teknologi ini memuliakan Tuhan, sehingga bukan hanya orang dalam yang diberkati, tapi yang di luar pun juga diberkati oleh Tuhan. Maka saudara tahu gimana? Saya mau lihat dulu YouTube GPI, maka saudara akan boleh perhatikan nanti. Amin saudara. Nah, di situ dengan jelas ada. Nah, di masa-masa kita, saudara ya KKR. Nah, ada di sana juga. Kodes ada juga di sana. Bagaimana mengangkat panggungnya, memindahkannya, KKR di lapangan, rupanya ada di sana. Nah, kur kita yang lama tahun 87-an sampai 92-an 2000 ada di sana, saudara-saudara. Wah, ini lengkaplah sampai juga hari ini. Maka kalau saudara lihat itu langsung itu nanti keluar. Nah, cuplikan-cuplikannya itu ada di YouTube GPI Proud. Nah, jadi cara lain pun juga, nah betul-betul jadi berkat untuk orang lain. Kadang-kadang nah, puji Tuhan. Saudara-saudara kasih, mari kita mau diberkati oleh Tuhan. Gimana caranya kita diberkati oleh Tuhan? Kembali kepada firman Tuhan, karena itulah menjadi satu barometernya bagaimana cara kita untuk diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, dengan pembacaan firman di pagi hari ini, saudara kasih, pembacaan firman di pagi hari ini dari 1 Timotius pasal 4 ayat 15 sampai dengan 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 15 sampai dengan 16. Ya. Ya, demikian firman Tuhan. Ya. Perhatikanlah semuanya itu. Ya.
hiduplah di dalamnya. Perhatikanlah semuanya itu. Jadi ini sudah sebelumnya ada Paulus banyak memberikan nasihat pandangan kepada Timotius sebagai seorang murid. Beritakanlah ini, sampaikanlah kebenaran ini, bertekunlah di dalamnya. Itu dari atasnya. Jadi sudah akhir dari penutupannya, maka di sini perhatikanlah semuanya itu. Apa yang perlu diperhatikan terus? Supaya kemajuanmu nyata kepada semua. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kemajuan kita kepada siapa, saudara? Bukan operatif, bukan penjago-jagoan, bukan juga pamer dan lain sebagainya. Tapi itu adalah alkitabiah. Nah, hanya kemajuan itu bisa dipakai memuliakan Tuhan. Katakan amin. Kemajuan itu bisa memuliakan Tuhan. Kalau terpuruk, bagaimana memuliakan Tuhan? Jawab semuanya. Kalau namanya terpuruk, memuliakan Tuhan? Tidak. Kalau kemajuan, memuliakan Tuhan. Jadi saya dari sini ada kemajuan secara firman, rohani kita maju. Nah, jadi bukan itu aja, ada perkembangan dari hari ke hari. Amin, saudara kasih. Kedewasaan dari hari ke hari. Nah, kalau masalah kemarin, hari ini sudah bisa mengatasi masalahnya sendiri. Berarti ada perkembangan. Kalau dulu dia dituntun, sekarang sudah bisa berjalan. Itu namanya ada perkembangan. Jadi kalau anak cucu saya sekarang masih saya tata dengan baik, saya tuntun sampai kadang-kadang juga punya buruk, punya doli juga menuntun dia. Tapi satu kali kalau dia berjalan sendiri dan tak akan mungkin dituntun terus, itulah namanya perkembangan, itulah namanya kemajuan. Jemaat pun juga harus ada kemajuan. Amin, saudara kasih. Nah, memang jemaat itu menuntut, tapi jemaat bisa juga dilihat kemajuannya. Nah, kemajuan dalam iman, kedewasaan. Katakan amin. Maka Tuhan katakan, perhatikanlah semuanya, beritakanlah dan ajarkanlah katanya, dan perhatikanlah semuanya. Jadi segala sesuatunya yang kita dengar selama ini adalah menjadi perhatian kita semua. Jadi kalau nggak diperhatikan, ya seperti angin lalu namanya. Kalau angin lalu dia mana? Ya sudah ada mesih. Nah, itu nggak baik, saudara-saudara. Namun kita diajar kehidupan kita yang lebih lagi maju di dalam Tuhan, ya. Jadi saya sebagai gembala sidang juga bahwa kebanggaannya kalau jemaat ini maju di dalam iman, maju di dalam hal sosial. Nah itu kalau masalah materi, puji Tuhan, tidak salah. Tapi yang lebih lagi adalah kita maju dalam iman, makin dewasa. Katakan amin. Dahulunya ditata, dahulunya dituntut, tapi makin maju dalam bentuk kebenaran Tuhan. Tidak, saudaraku, ya apa namanya? Tidak keluar ke kanan dan ke kiri, tapi putus memandang Tuhan. Oke, seterusnya, mari kita masuk ayat 15-nya. 16-nya, ya. Awasilah dirimu sendiri. Awasilah dirimu sendiri. Satu. Dan awasilah ajaranmu. Yang kedua, awasilah ajaran. Ini adalah menjadi PR bagi kita semuanya. Nah, jadi yang paling benar kalau kita bisa mengawasi diri sendiri. Kalau masih orang yang mengawasi kita, berarti kita belum benar. Tapi kalau sudah kita bisa mengawasi diri, tegaklah yang kita lihat. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Itu ada kemajuan karena sudah bisa mengawasi diri sendiri. Ada juga gini, saudaraku. Nah, ajarannya dapat diawasi, tapi dirinya tak dapat diawasi. Tapi yang tepat satu paket ya. Dirinya harus dapat diawasi, ajarannya pun juga harus dapat diawasi. Itu namanya satu paket. Katakan amin. Nah, oke. Ulang sekali lagi ayat 16-nya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Terus bertekunlah dalam semuanya itu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Terus karena dengan berbuat demikian, ya, engkau akan menyelamatkan dirimu. Nah, berkatnya menyelamatkan dirimu terus, dan semua orang
yang mendengarkan. Dan semua orang yang mendengarkanmu. Itulah berkatnya kalau kita dapat mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita. Katakan amin. Oke, puji Tuhan. Siap mengawasi diri? Tentunya jemaat kekasih, kalau kita mau pengen tahu siapa Pajen itu, siapa Pak Barsulu, tentunya kalau kita tanya dirinya sendiri, pasti saya ini adalah manusia super hebat. Karena itu dari dirinya sendiri. Tapi apa kata orang tentang diri kita? Dan apa kata Tuhan tentang diri kita? Itu yang sangat penting sekali. Makanya disebut awasilah diri sendiri. Jadi salah satu hal supaya Timotius ini sebagai seorang murid lah tiga-tiganya, supaya benar-benar dia bisa diterima oleh orang, harus dapat mengawasi dirinya sendiri. Kalau nggak bisa mengawasi diri sendiri, tak akan bisa diterima oleh orang. Kok aku ini pun tak akan bisa saudara terima kalau saya tak bisa mengawasi diri sendiri. Itu nanti bohong. Saudara sekalian, maka hari ini kita semua belajar dulu bisa mengawasi diri kita sendiri. Ibaratnya kalau saudara sekalian ya ke pabrik, seorang diri pun pasti dapat mengawasi diri sendiri. Bukan karena ada di sana bos mengatur kita sehingga kita bekerja. Kerjakanlah sesuai dengan tugas yang dipercayakan. Jadi kalau dulu memang itu bukan pabrik kita, tapi pabrik bersama Indonesia. Kita dari tahu itu karena ada di sini juga bagian pengawas. Dan tentunya anak buahnya berapa? Kalau 1.000, betapa capeknya dia kalau dipercayakan satu area. Tapi tak kali dia ada di situ, semua bekerja. Dan betul sampai sungguh dilihat, ambil kulit kotor, langsung masukkan ke semuanya. Itu kata orang itu dulu, supaya meyakinkan dia adalah orang kerja. Dan langsung digantung semua kunci di kantung. Mobil di sini, kunci di sini. Setiap jalan dia langsung ada kering-keringnya. Wah, karena bergantungan banyak kunci. Jadi di sini banyak tertipu namanya para pengawas. Pastilah ini dia orangnya. Kalau nggak teliti, sepanjang tahun kita dibohongi. Tapi lihat, saudara kasih, bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita. Betul nggak saudara? Nah, maka firman Tuhan katakan awasilah dirimu sendiri. Dan ini betul-betul pesan Tuhan kepada Timotius. Karena Timotius ini adalah seorang tembakan di Efesus yang Tuhan telah percayakan melalui hambanya Paulus. Maka pertama-tama dirinya sendiri harus betul-betul dapat diawasi, supaya jangan menjadi batu sambungan, bukan batu sentuhan. Nah, tapi menjadi batu sambungan. Sambungan itu tahu batu. Nah, begini, kalau orang kena batu sambungan, dia akhirnya apa? Terjatuh. Nah, itu saudara kasih. Jadi sangat betul-betul meyakinkan kita sebagai orang Kristen di tempat ini, kemanapun kita seorang diri pun kita harus bisa dapat mengawasi diri kita sendiri. Kami sebagai seorang bapak-bapak dimanapun diutus, seorang diri pun tidak akan main cewek-cewek lagi. Karena apa? Karena kami bisa mengawasi diri sendiri, tak perlu diragukan. Saya pun kalau di tengah-tengah gadis-gadis cantik, dan sering juga di tengah-tengah gadis cantik, tapi saya bisa mengawasi diri. Jadi sejak dulu ya aku di sini di tengah-tengah gadis cantik, mulai tahun 80-an sampai hari ini, saya bisa betul teruji. Saya tidak pernah melakukan sesuatu di luar daripada ya kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan kepada istri, saya bisa jaga. Kalau nggak bisa saya berdiri di sini, saudara-saudara. Nah, tapi kalau ini melemparkan kepada jemaat, mungkin terlalu koreksi ini, saudara-saudara kasih. Maka kepercayaan Tuhannya yang namanya pelayanan ini, itu pun kita lakukan
untuk membawa orang kepada Tuhan. Padahal kita sudah mengawasi apa? Ini kita sendiri. Dan banyak hal ngomongin kita bisa buka sembarangan. Karena bagaimanapun, saudaraku, sekeliling kita, awan sekeliling kita bisa menjadi saksi untuk kita. Cicak pun bisa menjadi saksi untuk kita. Makanya awasilah dirimu sendiri. Kalau enggak firman dan roh, kita tidak akan sanggup mengawasi diri kita sendiri. Nah, ini menjadi masalah. Jadi kekristenan kita ini mau kemana pun kita sekurang diri, karena sudah memang setiap Roh Kudus dan firman membuat kita, saudaraku, tidak terjatuh. Karena ada pegangan kita. Amin, saudara kasih. Maka Tuhan pesan kepada Timotius sebagai pelayan Tuhan di Efesus adalah mengawasi dirinya sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, berikutnya apalagi yang diawasi adalah ajaran. Apa saudara? Itu adalah satu paket, saudara kasih. Karena identitas kita ini akan kelihatan lewat ajaran. Ajaran itulah membuat kita, saudara kasih. Ajaran itulah membuat kita. Makanya saya sampaikan kepada jemaat yang kasih Tuhan, kalau namanya domba itu selalu diuji dengan kesetiaan dan ketaatannya. Apa saudara? Kalau namanya domba itu saudara sekalian ya, adalah diuji dari apanya? Dari kesetiaan dan kalau namanya hamba Tuhan pemimpin, diuji dari tanggung jawab. Dari apa saudara? Dari apa saudara? Diuji dari tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab. Baru-baru ini saudara kasih. Nah, ada juga domba yang bandel, yang sudah susah diberikan. Tapi bagaimana itu domba? Namanya domba bandel. Subur, saudara-saudara. Nah, ada saksi di sini. Sudah diperingatkan dia jangan pergi. Tapi tetap apa yang ada di hatinya ini, keras kepala, keras tepuk, dia juga pergi. Dari banyak nasihat, menyampaikan jangan, tunggu, sabar dalam di sini. Tapi dia nggak sabar. Seperti rasanya hanya keputusan yang ada dalam diri dia ini yang benar. Nah, saudara-saudara kasih, apa yang terjadi? Nah, pergilah dia dengan kehendak sendiri. Sementara ada anaknya satu dititipkan di pastori kita di bukit. Sehingga kami dapat laporan tabrakan. Saya sangat terkesan waktu itu gini, mobilnya ini pernah dipakai untuk mengangkut jemaat dari bukit ke sini pas waktu saudaraku apa namanya? Waktu kemarin lah, waktu hari Kamis. Itu juga jadi pikiran saya, mobil yang dipakai itu sudah hancur Tuhan, kepalanya tak ada lagi. Ini mobil baru, saudara kasih hancur. Nah, saya sebagai kepala sinap, walaupun saya tahu sudah bandel, sudah diukur, jangan, sudah berulang kali disampaikan, tapi tanggung jawab saya harus saya lakukan. Nah, saya ajak pengajian, saya ajak dari beberapa orang. Oke, ini dalam hal seperti itu, saudara-saudara. Nanti Tuhan yang membela bagian kita. Disitulah saya lihat Tuhan membela bagian kita. Akhirnya kami pergi, bayangin ke Padang itu perjalanan lebih 9 jam. Rupanya sampai saya hampir mendapatkan baru dengan bapak ini. Datang berita, bapak saya tahu mau datang ke sini gitu. Jangan datang Pak, jangan datang Pak. Oh, sudah ada larangan, jangan kita datang. Ya sudah. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Malam sebelumnya sudah masuk hospital, berikutnya masuk ke ruangan mau operasi karena kedua tangannya patah, ini bukan patah, anaknya punya ibu supir yang tak ada SIM-nya pun patah kedua kakinya. Nah, mobilnya pun hancur juga. Jadi kita kan tidak melihat orang yang seperti itu, nggak membiarkan kan, bukan hanya kecelakaan ringan. Ini betul-betul ada kecelakaan berat. Nah, jadi saudara tahu, waktu tabrakan itu justru saya yang teringat. Telepon dia, atau telepon ke siapa? Yang kami tahu adalah dari polisi dan lintas. Kami tanya, nomor berapa kalian mobil ini?
Jadi rupanya langsung ke polisi dan lintas itu pada gitu. Wah ini langsung dari situ kami tahu. Dari situ telepon, wah di mana mamamu? Aku di Mas Dorio. Di mana mamamu? Aku nggak tahu. Jadi dia pun nggak pergi sama anak yang ada di rumah kita. Yang itulah sekarang yang gereja kita itu. Jadi untunglah dia nggak ikut. Baru nggak celaka juga. Nah, saudara-saudara kasih. Jadi Tuhan bikin benar. Aku ceritakan dulu sedikit lagi. Ini bicara ketaatan dan misalnya itu, saudara-saudara. Nah, ada peringatan dari Tuhan, bukan ada peringatan dari Tuhan. Makanya kita sekaliannya kalau ada peringatan sedikit pun, langsung kita berpikir koreksi dia atau tidak. Jangan kita paksakan diri kita sendiri sampai seperti itu mata-mata. Nah, saudara-saudara kasih mata-mata. Namanya kalau kaki mata-mata nggak ngerti lagi kita. Nah, tangan mata-mata. Dan dada pun juga itu untuk ada herbek itu untuk ada yang malah nggak mati lagi seperti itu karena ini. Nah, saudara-saudara, tapi saya lihat bahwa namanya sebenarnya domba itu kalau Tuhan masih kasih kesempatan ya. Saya telepon, saya sudah begini, saya gitu kan? Saya doakan oke puji Tuhan. Malamnya sudah masuk aku ke ruang operasi apa segala macam, saya doain lagi. Nah, tapi mau berangkat itu, saudara-saudara, maka datang telepon dari keluarga. Nah, sebelum Pak Usah, Pak Usah datang. Apa maksudnya tujuannya? Nah ini dibilang ada keluarga bilang nanti suaminya itu mau kami sandal katanya. Jadi kan, jadi daripada kuliah di sandal ya lihat saya nggak ikut. Karena sama-sama ada seperti Pak ini dan ini nggak bisa terima, saudara kasih nggak bisa terima ini. Nah ketemu yang mana dengan yang bandel, saudara kasih ini. Tapi tanggung jawab sudah kami lakukan, walaupun seperti itu, saudara-saudara kasih. Makanya ada disebut kalau pemimpin yang namanya saudara kasih, ya gembala harus naik tanggung jawab. Yang namanya saudara-saudaraku, domba harus ditandai, dipuji dari kesetiaan dan ketaatannya. Maksud dan tujuannya supaya ada kita punya nilai di hadapan Tuhan. Amin, saudara kasih. Awasilah dirimu sendiri, awasilah amamu, ajaranmu. Dan saya yakin kita semua satu konsep. Baik juga di PA, di gereja dan raya, saudara kasih, baik juga di sektor, tetap satu konsep. Kalau keluar konsep, lebih baik berhenti melayani. Gak usah. Karena marah. Karena jiwa itu adalah miliknya Tuhan. Nah, saya katakan jangan. Aku pun keras dalam hal ini. Karena pernahnya orang kuturunkan dari mimbar karena mendengar sendiri waktu kita di jalan kacang. Disebut baptisan itu tak ada artinya itu. Mau bercik mau tidak bercik, tak perlu itu katanya. Tur. Dan saya rasanya tak rasanya dosa menyampaikan itu. Ada mereka saudara kasih lebih daripada 10 orang. Nah, 10 orang karena disebut mau dipercik tak dipercik sama aja itu. Kuturunkan dia, turun. Akhirnya dulu mau keluar mereka, jangan mau keluar. Sudah tangkap polisi kan? Dulu. Akhirnya dia bilang sama aku, bisik, Bapak, sudahlah, aku kasih apa tadi? Sampai. Oleh karena itu sampai mau dikasih. Saya bukan debat sekali. Ini masalah pengajaran. Benar, sampai saya tahu dia itu adalah orang kaya. Dia bila-bila di puncak. Saya tahu. Kebilang uang tak apa. Itu pikir banyak bila di Jakarta. Jadi kita bakalan itu harapkan gitu. Kalau namanya banyak doakan maka iman yang bisa menerimanya. Iman yang lahir dari batin yang suci itu saudara. Makanya disebut berdirilah di atas iman yang paling suci. Katakan amin. Puji Tuhan. Jadi jemaat di sini ingin diberkati betul-betul
iman yang kita miliki adalah iman yang lahir dari iman yang paling suci dari hati Tuhan. Jadi mantap, sedikit pun yang kau dapat langsung memberkati dirimu. Amin, saudara kasih. Maka kita bisa dapat diterima oleh semua orang. Jemaat yang kasih Tuhan, saudara kerja di Kurumu, bisa nggak diterima orang kami Kurumu itu? Atau saudara-saudaraku dikucilkan? Ada orang seperti itu. Kalau karena kebenaran yang kau saksikan tak apa-apa. Tapi kalau mungkin karena pengalamanmu, engkau tidak diterima. Nah, dari situ saya bisa lihat jenis-jenis kita. Nah, saya menekan tetangga pun usahakan supaya dapat. Kau bisa berinteraksi dengan mereka. Amin, saudara. Dan kami pun juga suami istri, saudara kasih. Nah, bagaimana kami bisa diterima? Makanya heran, saudara kasih. Kalau namanya Tuhan Yesus dengan konsepnya, bagaimana perempuan Kanani yang datang dengan sembah sujud dengan kerendahan hati, akhirnya diterima oleh Tuhan. Itulah konsepnya kalau kita mau diterima oleh Tuhan. Amin, saudara. Bukankah perempuan itu mendekati Tuhan, berulang-ulang dan memanggil? Apa yang menjadi panggilannya? Disebut, anak jauh, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Tapi kok tiba-tiba Tuhan Yesus katakan, aku datang adalah untuk hanya domba orang Israel yang hilang itu katanya. Domba yang hilang orang Israel. Nah, diulang lagi, saudara kasih. Konsepnya sama saja, seperti ada penolakan. Mungkin kalau kita, ya saudara, dari kali, nah artinya dari Tuhan pasti sudah dapat sakit hati. Tapi ternyata perempuan itu ngotot sampai mendapatkannya. Konsepnya apa, saudara? Tak kalah Tuhan katakan bahwa roti tidak patut dikasihin sama apa. Langsung disambung oleh dia. Kata-kata itu disambung oleh dia, bukan di mata. Emangnya aku anjing? Pasti kalau kita ngomong, emangnya aku anjing? Tapi Tuhan, saudaraku, tapi perempuan sama itu bukan langsung seperti itu. Iya, biarlah anjing. Dia ikuti dia kata-kata itu. Ya, biarlah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Tuhan pun, saudaraku, berubah. Tuhan bisa dirubah sikap karena kerendahan hati. Makanya jangan diubur. Ada saudara, udah salah diubur lagi. Nah, tidak sepantasnya tidak kasih karunia. Nah, akhirnya makin jauh dari kasih karunia. Tapi kalau kita mau ingin mendapat kasih karunia, datanglah dengan Allah yang dipakai oleh perempuan Kanani. Akhirnya apa saudara kasih? Dengarkan. Nah, nanti saudara belajar dalam Matius pasal 15 itu, bahwa dia setuju bahwa dirinya itu disebut anjing. Kasar bukan? Nah, kalau jemaat kasih Tuhan, kalau disebut seperti itu, saya pikir gak ada lagi jemaat di sini. Pasti dengan cepat pindahlah kami aman. Ya, Bapak boleh buat. Tapi Yesus makin seperti itu, makin didekati juga. Ngeri, saudara-saudara kasih, bahwa perempuan ini konsepnya mencari Tuhan dengan kerendahan hati. Biarlah, nah anjing itu makan remah-remah yang jauh dari meja Tuhan. Saudara kasih, akhirnya Tuhan tak bisa lagi mengelak. Langsung pada saat itu juga terjadi kesembuhan. Dan Tuhan betul-betul, saudaraku, memuji, bukan lagi menjelekkan, bukan lagi saudara kasih menghindar dari perempuan ini. Malu Tuhan memuji imannya besar. Belum pernah melihat di tengah-tengah orang Israel iman yang seperti ini. Jadi iman yang besar bukan karena melakukan mujizat, iman yang besar bukan karena saudara bisa menerima berkat yang besar luar biasa itu kan. Jadi iman yang besar adalah menerima firman dengan rendah hati. Kalau saudara menerima
firman dengan rendah hati, imanmu besar. Saya ulang lagi, kalau saudara menerima firman dengan rendah hati seperti perempuan Samaria itu, imanmu apa? Imanmu apa, saudara? Besar. Itulah iman yang besar. Karena saya tahu Roh Antikristus bekerja di akhir zaman ini. Makanya ada timbul yang namanya, saudaraku, dan ini betul-betul gereja diperhadapkan kepada roh-roh dunia ini. Apa, saudara? Roh-roh dunia ini. Ada disebut roh-roh dunia. Dan itu merupakan suatu tandingan yang merusak. Salah satunya roh kefasikan. Apa, saudara? Tahu namanya roh kefasikan. Ini, saudaraku, masuk di dalam gereja Tuhan. Roh kefasikan, roh pemberontakan, roh perlawanan terhadap firman, roh kedurhakaan. Saudara kasih, ini yang menjadi rusuh, membuat orang akhirnya jadi murtad. Tapi hari ini kita akan bertahan. Karena itu Tuhan katakan, barang siapa bertahan sampai kepada kesudahannya, selamat. Apa, saudara? Selamat. Haleluya. Nah, bertahan. Jangankan duduk malu, seperti Paulus katakan, supaya nyata kedadukanmu kepada semua orang. Jadi Tuhan Yesus katakan bertahan. Saudara-saudara kasih, bagaimana kita supaya bisa bertahan? Kuat di dalam rohnya, kuat di dalam firman-Nya. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Maka berkat-Nya, saudara kasih, kita dapat mengawasi diri kita, dan juga kita dapat mengawasi ajaran kita. Mau mengawasi ajaran? Saya yang main-main dengan ajaran, lalu pendeta teman punya ini, tapi anti roh. Kalau namanya bahasa roh, aku sudah jengkel hati melihat ini sebenarnya. Kalau bahasa roh itu langsung saya sadar, katanya bahasa. Aku kan nggak enak, biarlah kau yang berurusan dengan dia, Tuhan. Saya tahu ini pelecehan. Orang berbahasa roh disebut apa, saudara? Benar, sederhana. Kalau di gereja Bapak ini spontan bisa penuh roh. Apa rupanya? Masuk roh? Kalau penuh roh bagaimana? Kamu pikir itu bisa? Apalah terjadi? Apa yang terjadi? Bisa. Hah? Nah, biasanya kan kalau bukan diesel kan gini ada gitu kan? Gitu. Jadi kalau gas dulu kan menghidupkan diesel kita itu gitu kan? Kok Bapak ini lain? Kalau di gereja dia langsung gitu kan? Nah, jadi mau apa? Kalau mau, ya itu harus dulu sedikitnya nanti kita katakan gitu kan? Itu mesin itu kan? Tapi kalau bekerja apa? Itulah. Jadi jangan terlampau namanya. Kalau namanya penuh Roh Kudus itu berbahasa roh itu, mereka sendiri yang dapat menikmatinya. Nah, betul nggak? Kalian berbahasa roh nggak bisa menikmati. Karena kalian sendiri yang dapat menikmatinya, kita yang menikmati. Maka temanku ini disebut adalah pelecehan. Akhirnya, kuliah sekarang ini, kalau tak bertobat ini, terjadi kekeringan rohani. Terjadi kekeringan rohani. Tak ada satu kehidupan. Kata-katanya di mana jadi pelecehan. Rupanya kalau orang terima perkataan kita karena Roh Kudus, akhirnya diberkati, kita yang menyampaikan diberkati, orang yang juga mendengarkan diberkati. Jadi ada kekeringan rohani. Saudara kasih, dia pun merasa kering. Saudara saya kekasihan melihat itu dan gereja itu ada kekeringan rohani. Karena apa? Pribadi apa sendiri melihat rohnya yang kerja di akhir zaman ini menjadi kejekan. Maka saudara sekalian, kalau saudara belum bisa berbahasa roh, kalian mohon kepada Tuhan supaya Tuhan berikan rohnya kepada saudara. Jangan kekeringan rohani. Betul. Bagaimanapun saudara, nah roh itu
adalah salah satu menyadarkan kita akan Tuhan. Nanti lama-kelamaan ini jadi menghujat roh, tak ada pengampunan. Nah, jadi pelayanannya terus menjadi pertentangan. Apapun yang sampaikan dia tidak mau menerima. Nah, saudara, kenapa bertentangan dengan roh? Kalaupun dia berbicara sudah menjadi kehendaknya sendiri, bukan lagi kehendak Tuhan. Maka sangat penting kita semua. Saya sarankan ya semua orang, kalau yang namanya menerima Tuhan itu penuh dengan roh. Roh Kudus yang menuntut kita, memimpin kita, menolong kita. Karena di buat pemikiran kita, Tuhan akan berikan perwahyuan kepada kita. Dialah yang menolong kita, bukan? Haleluya. Nah, ini perlu kita tahu, saudara kasih, bahwa sangat penting kita bisa mengawasi ajaran yang Tuhan telah percayakan itu. Dengan ajaran itulah kita teguh sampai hari ini. Ini, saudara-saudara kasih, teguh. Saya lihat kalau kita menerima pengajaran mempelai Alkitabiah, berkatnya, saudara kasih, pujian dia aja yang kita tahu lahir dari pengajaran itu sudah memberkati banyak orang. Walaupun mungkin tak ada prinsipnya lagi di malam, tetapi hari ini berkobar-kobar loh kita tetap orang. Kotanya pun menjadi jalan orang. Malam. Bagaimana di malam? Karena apa? Karena di sana pernah dikumandangkan firman pengajaran ini. Walaupun mungkin orang-orangnya sudah terbatas dan lain sebagainya, pengajaran itu hidup terus. Sampai hari ini di hati kami pun hidup terus. Hampir 75% dari pemberitaan kita selalu mengarah kepada Kristus adalah kepala. Dia adalah mempelai biasa surgawi. Amin, saudara. Diberkati seperti yang tadi sampaikan WL kita, bahwa arah tujuan perjalanan kita jelas Yerusalem. Kenapa? Dituntun dengan firman pengajaran ini, saudara. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita melangkah setelah saudaraku hambanya Pastor Tonga. Apa kekuatan kita melangkah makin hari makin kuat karena ada firman pengajaran ini di tengah-tengah kita. Amin, saudara kasih. Nah, kita juga yang menyampaikan, mengawasi, kita diselamatkan, orang lain pun juga yang mendengarkan, kamu pun juga. Coba dulu kalau kita menyampaikan firman, tes dulu, ada namanya tes. Kamu berkati nggak lewat dia? Kalau ada 10 orang, 3 orang yang menyaksikan diberkatin ya. Tapi kalau ada dengarkan firman itu, hatiku makin apa? Risau, gatal. Lebih baik kita berhenti dulu sejenak. Jangan paksa. Baik di antara kita pidato ini. Kita puji dulu kita sendiri kan. Kalau ada berkata, nggak enak bapak itu, galau, iman terganggu juga dari aku kan. Jangan teruskan. Saya puji kepada orang. Saudara-saudara, you just di gereja ini ada, saya rasakan kekekuatan kawan besar. Berkati-berkatinya. Dalam tahun ini 20 negara saya jalani untuk KKR. Tapi sampai di sini saya rasakan ada kekeluargaan. Memang saya akan sanggup. Mulai dari bandara kami sanggup. Saya sampai dengan baik, ikhlas, betul-betul. Sampai di sini nih jemaah ikhlas menyambutnya juga. Biar dia rasakan oleh dia. Sampai mulai dari mana sekolah minggu pun juga. Dia sebut kalau ada waktu untuk sekolah minggu, gimana lagi waktu sekolah minggu? Sedangkan kami KKR jam 7, KKR sekolah minggu mana lagi? Akhirnya dengan proses saudara-saudaraku, ibu nasi KKR sekolah minggu dibuatkan. Rupanya ada juga sambutan. Namanya gini kan, dia pun senang kali. Ada garang kali dia pikir aku kuliah katanya kan. Nah, dan dia anggap dia jauh anak kecil kan gitu kan, antara kuliah dengan apa? Berani kali dia. Ini orang Amerika yang besar, dia kecil dalam kecil, datang pulang langsung dia
di depan gak ada kan. Nah, dari situ sudah keakraban disarap oleh dia. Nah, saya lihat dengan anak sekolah minggu, wah, bermain akrab dengan dirinya. Nah, di dunia barat jarang seperti ini sekarang. Supaya kalian tahu, kalau di dunia barat itu kelemahannya. Saudara, kalau ada orang di dunia barat menghantar kamu ke pintu mobil, itu sesuatu hebat. Kalau sudah saya pakai tadi antar orang ke pintu mobil bergerak, udah hebat. Nah, saudara, maka saya rasakan di sini mulai dari anak sekolah minggu, anak sekolah minggu semua dapat hadiah. Itu kan, dapat hadiah lebih ratusan anak sekolah minggu dapat hadiah, ada bensinnya dan ini dan ini segala macam. Dan dia itu, saudara kasih sakit terbuka sama aku nggak ada hadiah anak sekolah minggu. Nah, tapi saya rasakan anak sekolah minggu itu pribadi saya. Bahkan kenatilah anak sekolah minggu itu masih ada 1 jam ibadah dapat mengucapkan. Nah, saudara, kegerakan Tuhan luar biasa di tengah-tengah seperti ini. Nah, ajaib Tuhan. Semua orang mendapat sentuhan. Mujizat itu bukan karena hanya masalah fisik. Nah, mujizat Tuhan itu betul-betul kita bisa kolek satu roh. Ini satu roh. Itu mujizat. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan akrab kekeluargaan dengan orang yang tak pernah kita kenal? Tiba-tiba langsung ke kekeluargaan. Wah, aku akan datang lagi kembali ke sini. Tapi mungkin di tengah-tengah seperti itu ada juga di antara kita, siapalah kau ini bahkan direndahkan lagi. Nah, itu urusan lain. Nah, urusan karena pandangan kita berbeda-beda. Tapi jangan kau seperti pernah ada orang di sini pernah katakan ini. Dia bilang di sini tidak ada Tuhan, di gereja kita tidak ada Tuhan. Dia beli belakang. Nah, tak ada lagi Tuhan di sini. Saya tidak merasakan Tuhan di sini. Akhirnya pindah dia ke tempatnya Pak Denny. Sampai di sana. Di sini tak ada Tuhan, kata dia kan. Wah, gini-gini nih. Hanya ini yang membawa Tuhan. Kalau enggak kamu di depan ya, bawa Tuhan. Saya ini supaya kau memimpin bawa Tuhan di tengah-tengah kamu. Dia tak berani. Betul sudah. Di sini nggak ada Tuhan, di sana nggak ada Tuhan. Yang terakhir ya sudah, kamu membawa Tuhan. Di sini hadirkan Tuhan. Nggak mau ya, hanya lompat. Bukan mesbadar. Nah ini bukan mesbadar. Setelah buka mesbadar, pecah lagi, buka lagi mesbadar. Tapi saya nggak tahu Tuhan ada di sini. Tapi seperti itulah. Nah, saudara kasih, disinilah saya lihat bahwa sehebat-hebat apa tidak akan bisa dapat menerima Tuhan Yesus dengan semua kehadirannya. Tapi kita terbuka kita terhadap semua, kasih ruang di dalam hati kita. Amin, saudara. Jangan setiap orang yang masuk ke dalam hatimu, orang lain juga kamu buat di hatimu terjepit. Sakit Pak. Ya kan? Apabila kamu masukkan orang di hatimu, jadi di hatimu pun orang itu jadi bagaimana? Terjepit. Sakit kan terjepit? Nah, terjepit. Coba dulu kita buka ruang. Maka kalau kita buka ruang, sudah kesempatan Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar. Haleluya. Tandanya kita bahwasannya ini saya sebut saya sebagai Tuhan. Maka proyek-proyek rohani yang Tuhan percayakan kita akan bersiap. Nah, tanggal 19, tanggal 20 ada di sini dari pusat, dari GPI sendiri yang sudah dipakai Tuhan. Lagi kirim, lagi di Medan, lagi nyapa sekarang ini. Saudara kasih, ini orang-orang ya. Nah, jadi tanggal 18 sudah sampai mereka di Pekanbaru. Saya kan tanggal 19 malam untuk kita lagi ada pasutri pasangan suami istri. Nah, saya rindu pemulihan keharmonisan mantap tujuan Tuhan dalam kita. Maaf untuk janda-janda. Amin saudara. Amin saudara. Haleluya. Ya, langsung pasangan dengan
Tuhanlah kalau kau janda. Saudara, pasanganmu dengan siapa? Tuhan sendiri. Nah, kan Tuhan katakan, panggillah aku apa? Saudara. Jadi untuk suami istri tanggal 19, tapi tanggal 20 untuk semua umum. Umum itu nanti GPI dari Pekanbaru, dari sini akan berdatangan ke sini. Disitulah mereka, disitulah kita. Nah, bersama-sama. Tapi untuk tanggal 19 malam jam 7 itu kita itu adalah sebagai keseluruhan kita lah itu untuk menerimanya. Nah, saya rindukan yang seperti itu. Ini kita kurang dokter. Ini bukan saya undang orang yang datang. Saya sudah seleksi. Ini akan orang-orangnya. Berapa orang ini semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ini. Saudara kasih. Ini lengkap. Ini semua adalah saudaraku. Nah, termasuk ini adalah generasi milenial. Nah, seperti seperti itu negara kita ini si Gibran. Nah, ingin membawa saudara para pemuda, pemudi, baik juga Pak Sutri, suami istri, supaya makin harmonis, supaya jangan jadi monis lah. Dan udah juga monis. Saudara-saudara, betul enggak? Udah lama suami istri, malah tetap monis. Oh, nah, ya kan? Puji Tuhan. Nah, ya puji Tuhan lah. Nah, kalau Pak Nehemia ini sudah tahu itu apa kata-kataku ini. Nah, sudah ngerti itu. Sila perjuangan terus. Bayang mana TV perjuangan. Terus perjuangan. Nah, tapi akhir dari perjuangan pasti benar. Asalkan mau dapat terus. Nah, jadi saudara, maka kita imani. Saya pun juga sebagai gembala ya, dalam suami istri pasti ada konflik-konflik batin. Namun tidak berumur panjang. Betul nggak saudara? Nah, jadi kalau saya itu harmonis, saya juga bisa harmonis sama situ-situ saya. Maka saya minum kopi bersama, panggil bersama, saya bersama jemaah juga. Saya tularkan itu. Nah, ada keharmonisannya. Saudara, maka mereka pun bisa rasakan itu. Oke, puji Tuhan. Jadi tugas saya adalah bagaimana membangkitkan semangat kita ini dalam pembangunan rohani, sekaligus juga saudara-saudaraku menyambut kedatangan Tuhan yang tak lama lagi. Nah, ada kegairahan untuk itu. Jadi tidak mau saya saudara tertidur. Memang keselamatan ini bayar kemana enggak? Namanya hidup kekal ini, apa saya sebut? Bayar kemana enggak? Habis-habisan, mati-matian. Dan juga apa namanya? Gila-gilaan pekerjaan Tuhan. Betul. Kenapa saya sebut habis-habisan? Nah, apa yang ada di kampungnya, saudaraku, habis-habisan. Namanya kakak gila-gilaan. Memang betul. Bagaimana terjadi kebakaran rohani? Kita kan sudah taruh di kotak ini. Nah, kalau nggak mau mereka lagi mendengarkan apa boleh buat. Tapi kita sudah bersaksi untuk perawat ini. Katakan amin. Maka harus kita bangunkan. Entah itu hanya kita ya syukur. Puji Tuhan. Minimal yang ada ini bertahan dan maju. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara kasih. Berikutnya maka akan berlangsung nanti tanggal 6, 7 bulan Mei. Fellowship internasional juga di sini. Anak teman-teman. Dan tentu mempersiapkan untuk itu. Jangan saudara pikirkan apa untuk itu. Saudara sekalian jadi pakai Tuhan bisa bendahara untuk itu. Amin saudara. Bendahara. Saat kemarin itu waktu kita Natal, saudara kasih kehabisan karena terlalu banyak apa itu. Dia banyak yang dihabiskan. Apalah untuk makan yang mereka itu. Untunglah saya pelihara lilin sangat luar biasa. Dan itulah yang kita konsumsi tanggal 25. Malah berkelebihan lilin. Karena ada lilin 1 ton. Lilin itu berhasilnya mungkin lilin. Sekarang saya mau bikin ayam dari saya sudah dikasih model Pak Abel untuk saya bikin ayam lagi. Nah, ini Tuhan. Bagaimana untuk mendapatkan berkat bagi kita? Katakan amin. Nah, maka
disiapkan sayur, disiapkan nasi untuk pensi. Ya, gitu. Apa kita? Karena satu kali kalau apa yang melakukan itu, saudara kasih, tahu nggak? Satu cangkir aja boleh kan nama Tuhan. Jangan anggap itu dihilangkan Tuhan, karena itu lebih nama Tuhan. Nah, artinya yang kita kasih itu kan hangus kan, bukan sistemnya. Kita beli kursi ini kita beli memang itu korban, tapi kursi ini sudah ada di sini nanti kita pakai mungkin 3 tahun 5 tahun kita pakai. Tapi kalau namanya kita berkorban untuk tubuh Kristus, kita kasih orang makan. Nah, kalau ingat-ingat yang kita korbankan itu, padahal orang sana sudah pergi ke toilet, mana mungkin lagi kita ingat-ingat itu kan, yang sudah dimasukkan orang ke apa. Jadi tidak ingat itu adalah betul-betul hangus berkat amanah. Korban itu hangus. Nah, betul hangus. Maka jemaat kasih Tuhan persiapkan diri kita untuk itu. Nah, jangan anggap karena sudah kajian orang-orang tertentu hal yang kecil seberapa yang ada berapa. Coba berkorban itu supaya berkat Tuhan ada cara Tuhan berkati kita. Kalau berkorban namanya bukan lihat kemiskinanmu, lihat kelimpahan firman yang ada dalam diri. Amin saudara. Selama kita memandang masalah kita, memandang kemiskinan kita, memandang penyakit kita tak akan sembuh. Nah, justru kita melangkah dengan iman. Katakan amin. Nah, berikutnya lagi KKR yang lebih besar. Bulan 6 akan datang hambanya yang namanya Peter Yokren Peter Yokren dari Kanada. Dan tentunya dilibatkan semua aras-aras provinsi. Izinnya pun juga harus dari Mabes. Dan nanti akan KKR-nya adalah di Mumbai, yang namanya di stadion menghadirkan ribuan orang. Dan memang KKR ini istilah orang Indonesia, tapi kalau istilah mereka adalah festival persahabatan, mengundang pemerintah, mengundang semua. Dan kita lihat akan terjadi perubahan besar-besar. Perlu ini bisa akhir. Seperti saudara lihat di India, di Pakistan, di tempat daerah yang Afrika, itulah dia Peter Yokren. Nanti akan kita lihat gambarnya. Dan terjadi ini saudaraku adalah bulan tanggal 26 sampai dengan 30. Kebetulan saudaraku, saya juga diangkat adalah menjadi kepala, artinya jadi kepala seksi untuk kerohanian sebelumnya. Nah, puji Tuhan. Jadi saya akan bawa nanti saudara menjadi pemuji di Pekanbaru. Dan tentunya dilibatkan dengan banyak gereja. Saudara-saudara kasih. Inilah proyek Tuhan. Kalau di India, Pakistan ada kebekuan Tuhan dan mereka akan datang ke sini. Justru di Pekanbaru, bukan di Jakarta. Tentunya mereka sudah didoakan itu sebelumnya. Kira-kira di mana serapi-serapinya, tempat-tempatnya. Kalau di Jakarta mungkin sudah banyak. Nah, saudara-saudara kasih, yakin saya, penjual-penjualnya pun sudah mereka susun dengan baik. Di luar daripada kita, dunia menduakan itu. Akan terjadi ke beberapa hari, bukan bagi, bukan di Perawat. Nah, tetapi yang membawa acara itu nanti banyak orang Perawat kita. Nah, ini saya lah. Nah, saudaraku, namanya ketua koordinator pelayanan. Puji Tuhan. Nah, sekarang lagi menyusun untuk izin, mulai dari tempat sampai Kapolda sini sampai ke Mabesar. Nah, seperti itu, saudara-saudara. Doakan itu. Dan ini bukan satu gereja. Ini namanya sudah aras BGPI semua. Nah, akan dilibatkan supaya terjadi beberapa hari supaya ada kebangkitan. Apapun yang kita lakukan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Amin, saudara kasih. Meninggikan
nama Tuhan Yesus. Nah, kita akan sambut ini. Ada kegirangan yang Tuhan kerjakan. Baik di gereja lokal pun terbangun imannya. Sampai Tuhan katakan kita dapat mengawasi diri kita, juga mengawasi ajaran kita. Dan Tuhan akan kirim kita lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Amin saudara. Puji Tuhan. Sambut kebangunan Tuhan. Saya mendengar jemaat ini antusias ini. Hati kita bergerak. Segala sesuatu yang kita dapat di bumi ini akan kita tinggalkan ya ini. Tak ada kita bawa kepada kekekalan. Jadi kalau namanya perkara hari ini, betul-betul kami melakukan sesuatu dengan habis-habisan. Ini masalahnya adalah masalah kekal, masalah surga, masalah kerajaan surga. Harus betul-betul habis-habisan mati-matian supaya betul-betul menghadirkan kuasanya turun di bumi dan banyak menjadi orang percaya. Kita menjadi penyambung lidah Allah sendiri. Amin segala. Haleluya. Nah, antusias berjamaah Tuhan. Amin saudara kasih. Nah, kalau Tuhan bertanya satu kali, saudara kasih, apa yang berbuat untuk Tuhan? Ada sesuatu yang kita persembahkan ke Tuhan. Jadi jangan kita sibuk untuk diri sendiri. Kalaupun saudara-saudaraku, apa yang kau miliki sekarang ini, nah, syukurilah itu. Target kita bukan target jasmani. Amin saudara. Nah, harus begini. Tapi target kita target rohani. Itu saya punya target rohani. Maka saya mau ajarkan itu jemaat saudara sekaliannya untuk tahu ini sebelum kita lewati. Saya ingin jemaat ini ada upahnya. Ada apa saudara? Ada upah. Apa dia upah kita? Kalau satu orang aja bertobat karena pelayananmu, upahmu besar. Upahmu besar. Jangan anggap sudah tak berupah. Satu jiwa minimal keluargamu. Jangan pula saudaraku mengeluarkan jiwa, harus dimasukkan jiwa. Makanya apalagi namanya situasi kita ini harus betul-betul saudara kasih makin dipenuhi dengan pengharapan dari Tuhan. Kalau jemaat namanya setia, kalau namanya tua ini sudah menjadi tanggung jawab. Kalau bukan dari tanggung jawab, dari melarikan diri. Nah, tapi tiap kali di sini melarikan diri kan itu kan. Itu modelnya jemaat disebut apa? Setia. Ya setia di jemaat ini. Yang menjadi masalah nanti setelah mereka itu jadi kepada penatuannya. Penatua ini kalau bukan lagi kata setia, bertanggung jawaban. Kalau nggak ada tanggung jawabnya akhirnya apa? Melarikan diri kan itu dia. Nah, saudara, begitu melarikan diri tapi dijauhkan Tuhan seperti itu. Nah, harus betul-betul kita tanggung jawabnya berada, kesetiaannya berada. Maka Tuhan percayakan yang lebih besar, yang lebih besar. Kalau ada rencana kita melayani Tuhan, betul-betul kita ini diutus. Di apa saudara? Diberangkatkan, diutus. Begitu supaya mengerjakan perkara yang besar. Apapun yang kita kerjakan tanpa diutus dari salah satu lembaga, dari satu gereja, dari pengembangan, apapun yang kita lakukan itu tetap disebut itu pemberontakan selama-lamanya. G30 PKI tidak disebut PPKI. G30 PKI tidak pernah disebut apa saudara? PPKI ada kok. Tetap apa disebut dia? Kalau bisa diubah negara, G30 PKI itu adalah PPKI di Indonesia, berarti sudah hebat presidennya. Tetap turun-temurun dari opung sampai hari ini, tetap mereka sebutannya apa? Seperti itulah gereja. Mau saya salah apa? Tetap disebut pemberontakan. Walaupun menyebut nama Tuhan, walaupun juga seperti seorang memuji Tuhan, tetap lahirnya dari pemberontakan. Gereja, makanya ada istilah dilahirkan. Yesus pun juga datang ke dunia
adalah diapakan? Dilahirkan. Dia apa? Ya gereja pun juga harus diapa? Dilahirkan. Saya mau kalau ada yang tak dilahirkan, ini berarti. Jadi enak sekali kalau anak yang kita lahirkan itu bahagia menjadi orang ke depan, katakanlah itu. Menjadi apa? Orang ke depan. Anak yang kita lahirkan itu menjadi orang, membawa nama baik kepada keluarga, penerus marga di bapaknya. Mohon maaf pakai itu istilah itu. Tapi penerus saudara-saudara kasih, tak mungkin sudahlah anak Pak Jen kepada Rusya Hamid kita. Tak masuk akal. Rusya pakai itu saudara. Lagi masih lain. Rus apa pakai anak Pak Jen kepada Rusya Hamid. Ganti merek presiden. Tidak masuk akal. Tetapi saya yakin. Nah, sama dengan seperti ini gereja pun juga ada penerusnya. Gereja benar-benar ini pun juga perintisnya Om Tan. Apa? Om Tan Wijaya. Maka yang datang ini salah satu cucunya. Yang datang ini salah satu apa? Cucunya. Nah, namanya adalah Gabriel, cucunya ini yang ketiga. Kalau bapaknya di Jakarta, Daniel Yanto, ini cucunya. Berarti ada terus dari kakeknya, bapaknya, dan cucunya. Dan kita syukuri lah itu. Jadi yang datang ini cucunya, nanti akan kita kenalan, dan dia nanti akan bersaksi. Nah, bagaimana pendiri GPI ini? Nah, bapaknya ini mati sakit. Mati dipukul orang di kampus, dipukulin, padahal dia nggak bisa melawan. Nah, ya termasuk mati syahid lagi, saudara kasih. Nah, tapi setiap mereka melihat ayahnya, kakeknya, itu Om Tan. Om Tan itu mati dipukul orang teroris, dipukul orang garis keras di kampus Yakti Majalengka. Tahu beri baik. Saya bikin dari sini, saudara kasih. Nah, ditangkaplah saudaraku yang memukul ini di daerah Cidigo, Jawa Tengah. Tangkap. Bagaimana cara menangkapnya? Rupanya diambil HP ini. Waktu itu masih belum bisa intelijen. Indonesia belum bisa mendeteksi, maka dipakai lagi intelijennya Amerika. Maka dideteksi lah sampai ke yang sebut rupanya bisa tahu di mana HP ini. Rupanya pemegang HP itu ada di markas besar di Cilegon. Tangkaplah dia. Nah, makanya hati-hati pemegang HP yang macam-macam di Facebook yang tidak bagus. Ada Facebook orang, hanya mencari lawan, nggak bisa pernah mencari perdamaian. Ini ada, nggak pernah mencari perdamaian. Kalau saudara mau bikin firman di Facebook, mau bikin status di Facebook, bersahabat bikin. Nah, untuk keahlian tangannya itu bikin juga bersahabat bikinnya. Ada juga kelihatan, Yesus pun disangkal segala macam. Saudara-saudara kasih, ngeri-ngeri banyak yang tulisan yang lain yang harus dilakukan. Lakukanlah sesuatu yang baik. Wajarkan jemaat kita kasih. Berikanlah persahabatan di Facebook. Kan nggak melarang kalian. Persahabatan memberkati orang. Jangan mencemari pikiran orang. Saya pakai berku saja. Aku udah menghormatkan kamu mencari guru pengamaon. Harga beras naik, dibaca Facebook juga bikin pikiran, kan mendapat kesusahan orang kalian. Keluarga. Jadi coba dulu kalau dibaca Facebookmu, langsung tenang dia kan, hari berkati dengan Facebook ini luar biasa. Terima kasih.
yang punya Facebook ini betul-betul menunjukkan. Ada TikToknya, baru menunjukkan. Nah, menunjukkan kan? Bukanlah seperti itu, saudara. Jangan pula masuk ke TikTok bukan dari yang sedang ke bawah. Apalah artinya ini? Semua sesuai. Nah, gini-gini sedang menjadi zaman ini. Maka saudara sekalian, bikin yang memberkati. Ya, bikin yang apa? Memberkati. Mau enggak? Memberkati orang lewat Facebookmu, lewat ya tulisan-tulisan, lewat apa? Nah, diberkatilah saudara sekalian. Saya berdoa kepada saudara supaya pemikiran kita diberkati Tuhan, hati kita diberkati oleh Tuhan. Jangan absintus apa saudara? Nah, ada memang malaikat yang diatur sifatnya absintus. Siapapun juga yang disentuh absintus, tus. Ketika absintus ini saudara. Nah, artinya baik. Nah, begitu. Kita bukan bertemu dengan Pak Bambang begitu, masih tak. Oh, siapa kalian ya? Nah, saudara istilahnya namanya apa itu? Nah, masih promonya mantap, masih memberkati. Jadi, nah, pikirkanlah yang memberkati orang ya. Mau saudara, pikirkanlah apa yang memberkati orang, yang memberkati istri, saudara yang memberkati suami. Jangan ciptakan sesuatu pertentangan. Ada juga istri selalu dipikirkan supaya bertentangan dengan pikiran suaminya. Aduh ampun, mulai berbeda gitu. Saudara, dan suami bisa tertidur juga. Nah, jemaah kekasih Tuhan, pikirkan dulu yang memberkati hati suami. Pikirkan dulu yang memberkati hati istri. Mau saudara? Pikirkan ya. Nah, Roh Kudus menemani kita. Roh Kudus memberkati kita. Kemanapun kita melangkah, saya yakin sudah dibekali Tuhan diri kita melalui firman dan roh Dia. Terimalah itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.